Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan, hingga kami anak-anak-Mu ada sampai saat ini ya Tuhan. Kami ya Tuhan siap saat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan boleh terjadi dan melimpah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, bila ada kuasa kegelapan ingin mengganggu jalannya ibadah kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengundang kuasa Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memuji nama Tuhan, ngomong-ngomong, bulan ini banyak teman kita yang berulang tahun. Benar nggak, Kak? Ada siapa aja ya kira-kira yang kalian ingat? Angel kayaknya kemarin. Iya. Berulang tahun. Iya, Vere juga. Dan Yuka. Kalau ada teman-teman yang lain juga yang berulang tahun, kakak dan teman-teman yang ada di sini ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Iya, semoga bertambahnya umur kalian tetap lebih semangat untuk memuji nama Tuhan. Oke adik-adik. Oke adik-adik di rumah, mari kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau gerakkan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Katakan lula-lula-le. Lula-lula-lula-le, lula-lula-lula, lula-lula-le. Hey! Lula-lula-lula-lula-le, lula-lula-lula-le. Tangan kanan ke depan, tangan kanan ke belakang, tangan kanan ke depan dan di belakang.
Tentunya ada. Ada ya kakak? Siapa ya kakak? Siapa ya? Ayo adik di sini Siapa? tahu nggak? Siapa? Nah, kalau adik-adik ingin melihatnya, sebentar lagi kita saksikan videonya. Yay, 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 happy, yay, yay, yay. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tadi udah kan menyaksikan video dari teman-teman kita. Nah, terima kasih buat teman-teman kita yang telah memuji Tuhan. Bagi teman-teman yang lain yang tentunya yang rindu ingin memuji Tuhan, boleh mengirimkan videonya. Kakak tunggu ya videonya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau pejamkan mata kita, lipat tangan kita mau naikkan pujian. Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku
Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh mengajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh semakin taat lagi, boleh kami semakin sungguh-sungguh lagi percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus, Kamu memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu lebih heran lagi. Engkau pakai hamba-Mu Bapa, berkati keluarga dia Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik adik-adik yang di rumah, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kalian boleh siapkan Alkitab kalian dan duduk yang manis ya adik-adik. Kita mau saksikan firman Tuhan berikut ini. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, salam damai sejahtera untuk adik-adik yang di rumah. Pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dan kita mau melihat dari Alkitab kita yang terambil dari Markus pasal 10. Kita baca ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu GPPS Pohin, pagi hari ini Paulus memberitakan firman Tuhan tentang anak kecil yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini Yesus berkata bahwa adik-adiklah yang empunya kerajaan surga. Sebagai empunya kerajaan surga, adik-adik harus tahu dan harus mengerti bahwa Yesus sangat mengasihi dan Yesus sangat memberi pertolongan kepada adik-adik agar adik-adik memiliki kerajaan surga itu. Seperti dikatakan Tuhan Yesus di sini, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, tentunya kalau kita mau memiliki kerajaan surga, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus banyak-banyak berdoa, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus menjadi anak yang dengar-dengaran, menasihat orang tua, ya, nasihat dari guru-guru kita. Kalau belajar sungguh-sungguh. Terlebih dari itu, jangan lupa membaca renungan akan firman Tuhan. Seperti dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Kita mesti bersyukur kalau Yesus menganggap kita sebagai pemilik dan penguasa kerajaan Allah. Siapa di antara kita yang tidak senang kalau kita ini memiliki kerajaan surga, ya? Nah, adik-adik, anak-anak sekolah minggu GPPS Pohin, pagi hari ini Paulus yakin adik-adik di rumah semuanya membaca Alkitab, ya, dan merenungkan ayat firman Tuhan ini, ya. Kata Tuhan Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, Yesus memberi keselamatan, memberi kita pertolongan, dan menyambut kita untuk ada di kerajaannya. Nah, kita adalah anak raja, ya. Kalau kita memiliki kerajaan surga, kita adalah anak-anak raja. Anak-anak raja itu bukan anak yang sembarangan, bukan anak yang gampangan, ya. Anak raja itu anak yang pertama selalu mendengar empunya rajanya, yaitu Tuhan Yesus, ya. Nah, Paulus selalu berpesan kepada adik-adik supaya jangan malas-malas untuk berdoa.
dan juga jangan malas untuk merenungkan firman Tuhan, ya. Karena kita tahu bahwa doa dan firman Tuhan itu memberi kekuatan, memberi keselamatan, memberi pertolongan kepada kita, ya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita ke ayatnya yang ke-16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, siapa di sini yang mau dipeluk dan diberkati oleh Tuhan Yesus? Ya, tentu semuanya. Pagi hari ini tentu semuanya mau diberkati. Tentu semuanya mau dipeluk oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau kita mau dipeluk dan mau diberkati oleh Tuhan Yesus, kita jangan malas. Jangan malas membaca firman Tuhan, jangan malas berdoa, ya. Jangan malas untuk mengerjakan hal-hal yang baik, ya. Jangan kita waktu ini kesempatannya cuma main, ya. Kan sekarang belajarnya di rumah, ya. Kan sekarang apa-apa ini dilakukan di rumah karena kita sekarang mengerjakan segala sesuatu dari rumah. Pelajaran sekolah dari rumah, ya. Melalui online, handphone. Nah, belajarlah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk handphonenya untuk main saja. Mumpung ini libur, ya main, dan main. Bukan seperti itu, ya. Tetapi kita rindu dipeluk dan diberkati oleh Tuhan. Seperti ayat firman Tuhan katakan pada malam hari ini. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, tentunya adik-adik rindu diberkati oleh Tuhan, ya. Pagi hari ini kalau adik-adik rindu diberkati oleh Tuhan, adik-adik yang di rumah, ya, maka kejarlah berkat itu, ya. Caranya seperti apa? Kalau kita mau diberkati dan kita mau dipeluk oleh Tuhan Yesus, seperti apa kita mau mengejar berkat itu, ya? Caranya berdoa dan merenungkan firman Tuhan yang rajanya berkat itu. Kan rajanya berkat itu dari Tuhan Yesus, ya. Jadi kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, ya. Kerinduan kita semua pastinya kita mau bersekolah minggu seperti biasa, kita mau berkumpul seperti teman-teman bersama teman-teman kita. Tetapi karena masanya belum bisa, mari kita membentuk diri dari rumah dulu, ya. Bentuk diri dulu, belajar firman Tuhan dulu, ya. Berdoa dulu dari rumah, dan akhirnya adik-adik nanti bisa bersekolah minggu seperti biasa lagi, ya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan lupa yaitu berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan, ya, agar adik-adik yang kecil ini jadi apa? Paulus katakan jadi murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid kecil, ya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus, mendoakan orang tuanya, mendoakan guru-guru sekolah minggunya, dan juga berdoa agar kita terlepas dari permasalahan-permasalahan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan lupa bahwa doa adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan adik-adik, dan juga merenungkan firman Tuhan juga penting, ya. Merenungkan firman Tuhan dan doa itu begitu penting agar kita dipeluk dan diberkati oleh Tuhan Yesus, seperti kata firman Tuhan. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Paulus yakin dan percaya pagi hari ini adik-adik di rumah diberkati oleh Tuhan Yesus, diberkati oleh firman Tuhan, dan hidupnya tambah diberkati. Orang tuanya diberkati, pekerjaan orang tuanya diberkati, seisi rumahnya diberkati, pelajarannya di sekolah diberkati, ya. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Nah, kerinduan adik-adik semuanya kita bawa dalam doa agar suatu saat Tuhan bisa memulihkan bangsa kita ini, agar suatu saat Tuhan bisa memulihkan semuanya untuk menjadi lebih baik, ya. Doa adik-adik adalah doa anak-anak kecil yang dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu doa orang-orang yang mempunyai kerajaan Allah, kerajaan surga, ya. Jadi jangan jenuh-jenuh berdoa, jangan jenuh-jenuh membaca firman Tuhan, agar Tuhan memberkati dan juga menolong kita semua. Ya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan sampai di sini.
Om Paulus yakin pagi hari ini adik-adik semuanya diberkati oleh Tuhan ya. Salam damai sejahtera, Tuhan memberkati kita semua. Nah, adik-adik pastinya tadi telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Oh iya, kakak dan adik-adik semua yang ada di rumah, baik yang ada di sini, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Paulus yang sudah menyampaikan firman-Nya untuk kami semua. Oh ya, kakak, hari ini kita ada tugas ya kak? Apa ya kira-kira? Hari ini tugas kita adalah menggambar anak-anak yang sedang bergandengan tangan. Contohnya gini nih. Iya, seperti ini ya, gambar anak-anak yang Iya, sedang kan? bergandengan tangan. Ya, terserah mau berapa anak Kak, mau 4, mau 5, Ya. mau 2, mau 3, terserah. Nanti kalau sudah boleh kalian Ya. kirimkan ke WhatsApp kita ya, ke grup ya. Jangan lupa diwarnai dan juga boleh disertai latar belakang, pemandangan, Ya. sama serah kreasi adik-adik yang ada di rumah. Dan Jangan lupa Kak, ada hadiahnya loh. iya pastinya Ya, ada dong. hadiahnya. Nah, untuk itu kakak juga memberi batas untuk pengirimannya, batas Ya. pengirimannya sampai hari apa ya kakak gambarnya? Rabu malam terbentuknya. Ya, Ditunggu ya adik-adik. Ditunggu ya adik-adik yang rajin ya. Oke, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau lipatkan tangan, pejamkan mata, kita mau angkat pujian kita bagi mula kemuliaan. Bagi mula kemuliaan, bagi mula kejayaan, bagi mula kehormatan Tuhan, segala puji ku persembahkan. Katakan bagi mula kemuliaan, bagi mula kejayaan, bagi mula kehormatan Tuhan, segala puji ku persembahkan, segala puji ku persembahkan, segala puji ku persembahkan. Kita mau doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan